Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Kitab yang akan kita pelajari syarah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Sedangkan syarah ana disebutnan dan ikut mungkin komentar Muhammad Hadi Ash-Shimrahi Al-Maridini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iktibasun min awalil Fatihah. Musannif mulai kitabnya setelah dengan basmalah, sebagaimana biasa mungkin bersumber kepada kullu amrin di balin la yubda'u bil basmalah bahwa ta'u abtar atau ajsam, yang wadai tafsir ke semuanya bermakna qalilul barakah. Sesuatu pekerjaan yang penting menurut pandangan agama hana makruh li dzatih dan hana haram li dzatih bila tidak dimulai dengan basmalah, sedikit keberkatannya. Maka untuk mengambil berkat, musannif memulai dengan basmalah, kemudian dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, sekalian puji, segala jenis puji milik atau mustahak bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Penjelasan syarih. Puji-pujian dengan kata alhamdulillahi rabbil alamin sumbernya adalah dari awal surah Al-Fatihah. Jadi mungkin termasuk sirqah, yaitu genakal ibarat kitab suci Al-Quran dalam satu karangan tanpa pemberitahuan. Fala afdala min, maka karena patau dalam le utengah le punah be bine handilo bine bak tanda yang uronyo ana tinggal patau tengah mandum belat. Tidak ada yang lebih afdal daripadanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk model puji-pujian tidak ada kalimat lain yang lebih afdal. Kenapa? Karenanya alhamdulillahi rabbil alamin itu daripada apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ada guraya pruno, yaitu guraya yang paling tinggi Allah. Gepurno tanyo kipan tata cara kitanya memuji Allah.
di dalam Al-Quran. Jadi walaupun athaina maddaha mimdai, kata benar kepada puji, tetapi yang paling afdal adalah kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, karena itu sumbernya daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi kita sehingga tercantum di dalam Al-Quran. Walihadza ikhtarah, karena tidak ada lain yang lebih afdal memilih ianya musannif akan ianya kata-kata alhamdulillahirabbil alamin sebagai puji-pujian kepada Allah di dalam memulai kitab ayyuhal walad. Wal aqibatu lil muttaqin, akibah adalah kesudahan, al-hamidah, kesudahan yang terpuji. Ini bukan tafsir ke tafsir al-aqibah, merupakan penjelasan karena akibah, akibah yang akibah yang mazmum, yang dimaksud oleh pengarang keisnad kepada lil muttaqin adalah akibah yang terpuji. Walidha yufassar bil jannah wa sa'adah sarmadiyah, karena yang maksud di sini akibah yang terpuji, orang pernah mentafsirkan akibah itu dengan surga dan kebahagiaan yang sepanjang masa, teneleh yang paling ged, hana teneleh yang ged hina di dunia. Sebab adik dum naget ujung-ujung jih habis. Makanya mencari kesenangan hina di dunia termasuk mencari sesuatu yang belum diproduk. Hana gebegot tenang hina di dunia. Jadi akibah kesenangan yang terpuji muhad ura akhirat, yaitu di dalam surga, dan kebahagiaan yang berkekalan sepanjang masa. Maka kesimpulan daripada wal aqibatu lil muttaqin, bahwa kemenangan dengan memperoleh kebahagiaan yang berkekalan itu di dalam negeri akhirat yang tertentu lil muttaqin. Jadi kesenangan hana hino di dunia, kesenangan yang baik uro akhirat, dan hana merumpuk kepada orang lain hanya para muttaqin. Maka bermula yang bukan muttaqin itu tidak bagi mereka itu sesuatu daripada sa'adah. Hana modal muttaqin, hana kebahagiaan uro akhirat. Tetapi proses bagi takwa itu ada bidayah, permulaan. Mencekat tentang masalah muttaqin, yang asal kata-kata muttaqin daripada takwa itu ada bidayah wahwal Islam. Dianya modal pertama sebagai sumber pokok untuk menghasilkan takwa adalah Islam, karena tanpa Islam hanapat jitu takwa. Wa nihayah, dan bagi takwa itu ada kita penghujung cocok. Bidayah permulaan, nihayah penghujung. Nah lamatan ini siapa penghujung? Penghujung penting kemarau dia. Nah permulaan dan nah ujung ji. Wa huwa hifdzul qalbi amma siwallahi ta'ala. Dan dianya nihayah daripada takwa itu memelihara hati daripada barang selain Allah Ta'ala, dan memelihara anggota daripada barang yang tidak layak ianya barang dengan Allah. Mura'iyan li'asa imi jami'i hududillah, hal keadaan seseorang itu memelihara bagi segala
pantangan dan larangan daripada segala batas-batas Allah. Maka di antara keduanya, bidayah dan nihayah, itu ada beberapa martabat. Jadi untuk mencapai takwa, modal pertama adalah Islam. Ujung ji hifdzul qalbi amma siwallah. Hati terpelihara daripada barang selain Allah, dengan arti lam hati hanya yang na Allah, tidak bisa masuk dalam hati yang kan Allah. Apakah itu godaan daripada nafsu, apakah itu godaan daripada syaitan dan antek-anteknya. Mampu jandruk kena hati ngambut. Nyobut adalah teori. Salah satu jalan untuk terus kenan adalah suluk. Dan oleh suluk menyo kembali ba'd lam hana memberi bekas. Setelah suluk, apa yang telah diamalkan dalam suluk diamal dalam keseharian. Menyo hana syong ujuk ketimbang hana sama sekali, na 30 huruf le kak kejut sit, na 20 huruf, na 3 bulan, dan na yang katamat, kak ketamat yang lagi tamat beut sit, tamat pelajaran suluk, saban lagi tamat beut kitab-kitab hukum, jut atau hana je hukum, beut kitab tasawuf, tabah penyakit yang tercela dalam hati, tak isi dia yang enggak atau hana. Karena banyak ilmu hanya untuk pamer kita nyojek kita, kalah kita dengan laptop, kalah kita dengan komputer. Dumna cara ngedanya komputer, ibu ana ataupun ana maktabah samilah naik dalam ji. Apa yang kitab tak perlu tinggal tak ketik mata itu biar je. Tapi je ya kata buka pudip tok kubah cah bateri. Yang ke kedanya cah bateri baju buat. Jadi mukadimah Islam, lanjutan ji adalah hifdzul qalbi. Menghana truk kenan nya berarti merah-merah ke urang ja mitang kod. Tanggung, bot tanggung, igop bot raya ke dia dengan lau ija, tepo, 5 ton, dan yang heboh kerape kak, Bandar Pulau hantar ke minyak, yang bandingan je. Jadi sasaran adalah hifdzul qalbi amma siwallah, berselalu hati ingat kepada Allah, dan memelihara anggota, yang hati pun, lam hati bekna selain Allah. Anggota baik dikerjakan sesuatu yang hana layak dengan Allah, artinya sesuatu yang haram ataupun makruh. Baiknya dalam hukum fikih makruhnya remeh, hatai baik haram, tasawuf tidak boleh. Yang kerja antro adanya hanathib ma la yaliku billah kan harim antum. Makruh kan benci mana je? Benci agama atau Allah. Terpubut sesuatu yang benci Allah jika penghalang untuk jalan nihayah daripada takwa. Beserta memelihara seluruh batas-batas Allah, baik haram ataupun makruh. Maka waktu takalan kepada bidayah takwa dan nihayah takwa yang demikian, di antara keduanya itu banyak martabat, tingkatan, kan berarti selesai daripada bidayah langsung mencapai kepada nihayah. Lepui ke rentetan, rentetan di tengah-tengah antara bidayah dan nihayah daripada takwa. Dan bagi sa'adah pula itu maratib. Sa'adah antara benar dua,
akibah adalah sa'adah sarmadiyah, kebahagiaan yang berkekalan yang hanya di dalam surga, dan sa'adah abadiyah. Untuk mencapai sa'adah yang abadiyah pun di negeri akhirat tinggal, yang adanya khusus kepada muttaqin, pun punya beberapa martabat. Oleh kerana demikian, nak merimah mana nak keleu ke laginya kalimat yang diucap oleh Imam Ghazali, le pensyarahnya ada syarah kena ada Imam Ghazali. Ada Imam Ghazali. Wal aqibatu lil muttaqin, kesenangan yang kebahagiaan yang berkekalan adalah bagi orang muttaqin. Menyertanya na keinginan kiban cara teman. Nak nihayah menyabidayah sikana katanya Islam karena keturunan, atau Islam karena masuk Islam, Islam karena tanoi, Islam karena urun rob, urun pelihara dan sebagainya. Untuk mencapai nihayah faman yastahi, maka barang siapa yang berkeinginan, nya ingatlah jula tiro nama anaru dia pet aja nak apa je dengan sa'adah fil hasri. Pertama, berkeinginan untuk memperoleh kebahagiaan di saat hasyar. Memang permulaan akhirat adalah kubur pura bahasa Arab, alam barzakh. Permulaan akhirat adalah alam barzakh. Hina hana gecokli di alam barzakh. Ingin kebahagiaan di saat kita bangkit daripada kubur menuju padang mahsyar, kemudian ingin bertaulan daripada orang-orang yang pernah diberi nikmat atas mereka itu dari para nabi dan siddiqin dan syuhada dan salihin, yang tidak bagi mereka itu hisab dan tidak azab. Para nabiin, siddiqin, syuhada dan salihin tinggal orang akhirat, orang yang hana hisab, hana diperhitungkan amalan dan hana mendapat siksaan. Orang yang ingin untuk tahu dan memperoleh kebahagiaan dari mahsyar sampai seterusnya, yas'i, harus bersungguh-sungguh, wayajiddu, sama kan, manjadda wajada itu, pada menghasilkan yang halus daripada takwa. Kan hanya semayang puasa mentang yang enggak tahu aja deh na takwa yang halus, dan mengusaha rahasia hakikat takwa sehingga bahawa hasillah martabat yang tinggi. Nyan ke orang yang yastahi, cikira dro aja hoi tamang tabat na tabote ente. Ke orang yang nak berminat harus menghasilkan takwa yang halus dan mengusahakan rahasia daripada hakikat takwa, baru mencapai martabat yang tinggi. Dan seseorang yang rida dengan mutlak dukhul, masuk surga. Jadi benar, mulai daripada mahsyar hingga alam surga, musapat dengan Nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, yang harus mengusahakan takwa yang halus dan rahasia daripada hakikat takwa. Tetapi menyuathai kana alam surga manteng, walaupun sesudah geazab dan gesiksa dengan api neraka dan gecela daripada pihak Allah, padahal orang itu pun pada bahaya hilang iman, kan pasti pita meng surga, menyona iman wate mati tamang, tapi sesudah azab dan iqab dan celaan. Tapi ada satu yang bahaya, menyesempat gadah iman, nyanpa ke modal hana hek-hek tagai ji yaktafi bil adna minat taqwa,
memadai ia dengan yang paling regeh daripada takwa, dan dianya yang adna itulah iman al-mujarrad. Asai mati na iman menteng pasti tamang surga, tapi ba'da ta'dzibin wa uqubatin nariyah wa itabin ilahiyah. Setelah getepuh ile dia getepuh kabe keratan rin marin gesemano dalam kurung kausar baru tamang surga. Dan kepadanya isyarah oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkhulul jannata waqtasimuha ala qadri a'malikum. Silakan kamu masuk surga dan bagi-bagi olehmu akan surga itu di atas kadar amal kamu. Allah nak getam tamang aju. Tapi be cocok hak gop. Cok hak do masing-masing. Hak adalah menurut amalan. Amal gata kaki surga gata merumpuk. Amal haluh merumpuk surga yang haluh. Nanti orang beda ni, naton pajuh pada menjaga ceruh ngan tepung berbit. Nak pakai resep-resep lah ilmu nyan mangat pada dapat pajuh. Mau menyakunang tepung jagung. Yang kemudian pada tepung jagung. Kera dia taruh mati. Wa hadza mufadun min qauli ahli usul. Ini dapat diambil daripada kata ahli usul, al-hukmu bil mustaq yufidu iliyata, ya, alaihi betul. Yang nabi go daripada tanah hampum iliyata makhadahu. Hukum dengan mustaq memberi faedah, jadi ilat tempat ambilnya mustaq. Ya kagak balik ibarat sebenarnya di dalam kaedah kaminan mutulih. Pura ta'liq bil mustaq yufidu iliyatal mustaqmin, ya. Karena kata-kata al-muttaqin itu mustaq dan tempat ambilnya adalah itqa, maka dianya itqa itu ilat bagi sa'adah. Wal akibatu lil muttaqin, akibah adalah sa'adah abadiyah fil uqbah. Yang keilan untuk memperoleh sa'adah abadiyah fil uqbah harus ada itqa. Itqa na haluh na kata apa no? Itqa yang haluh, daqaiq tahsilu daqaiq taqwa wa iktisabu asrari haqaiqiha, menghasilkan takwa yang halus dan mengusahakan rahasia daripada hakikat takwa. Sedangkan itqa yang kasar itu pun menyohanaga iman mujarrad, semata-mata beriman mentang, hana amal, hana apa, bisa ti memperoleh sa'adah abadiyah cuma wate melalui ta'zib, uqubah nariyah dan inayah itabat ilahiyah. Kemudian pada ini sirat wal aqibatu lil muttaqin itu ada bara'ah istihlal, iaitu menyebut satu kalimat di permulaan kalam yang menunjuki kepada tujuan pembicaraan muka. Karena dianya ini sirat menunjuki kepada yang paling raya tujuan daripada ini risalah, iaitu takwa. Yang kitab yang kita nyobanya bukan kitab raya, risalah. Risalahnya punya bahasa katanya lagi catatan harian. Puikan bahasa Inggeris diary. Ya, punya salah takkan diary ke mancret. Jadi tujuan daripada kitab Ubud yang dikarang oleh Imam Ghazali ini bisa terpaham dari kata-kata wal aqibatu lil muttaqin, yaitu tujuan adalah mencetak kader yang takwa. Wa fi dhamnihi wa fi nyan be dhamani dhammi tang
Dimni, dimni. Wa fi dimnihi, dan dalam kandungannya kata-kata wal aqibatul lil muttaqin itu isyarah lam kepada rutbati syarafi risalah, martabat mulianya kitab ini, id bisyarfil masail yatasarrafur risalah, karena dengan mulianya masalah yang dibahaskan dalam ini kitab yang kecil, menjadi mulialah kitab yang kecil. Jadi mulia kitab karena azho. Jadi kata-kata wal aqibatul lil muttaqin isyarah kepada kitab yang ditulisnya oleh Imam Ghazali merupakan kitab yang mulia karena isinya mulia, yaitu takwa. Wa ila ghayatih, dan isyarah kepada yang paling ujung lom daripada kitab, allati hiya asraful ghayah, yang dianya ghayah daripada takwa itulah semulia-mulia ghayah. Ghayah benar. Wal aqibatul lil muttaqin, akibah adalah sa'adah sarmadiyah ataupun sa'adah abadiyah, yaitu mendapat tempat yang tinggi dalam surga. Jadi ledaho itu bit dari kata-kata wal aqibatul lil muttaqin. Yang pertama, tujuan daripada pembahasan dalam kitabnya adalah takwa. Yang kedua, mulianya kitab karena mulianya kandungan daripada kitab, isi kandungan daripada kitab, dan kepada tujuan yang paling terakhir, yaitu dapat sa'adah abadiyah ataupun sa'adah sarmadiyah. Nyampuan ai al-fawzu bihi, yang ghayah. Ghayah daripada takwa, ujung atau hasil wata tirada urang ka ke urang yang takwa, fawz bis sa'adah fid darain, memperoleh kebahagiaan di dua negara. Ya, kaguru alam ni. Yang pun nilai geplah dengan takwa pun akan memperoleh sa'adah abadiyah di akhirat. Sang-sang hidupnya murah-murah ino. Di akhirat kaget, di dunia pih akan get. Sebalik apa yang dipahami oleh Yahudi. Yahudi dipahami karena ji hino dunia get, kaya gelih ji carang ji, di akhirat pih lagi nyanci. Mubalik, nya urung muttaqin di akhirat kana jaminan, di dunia pih anak kurun. Sa'adah fid darin. Benar tentang kahana nak itu pegah akhirat mendeng di santai dunia merah-merah katanya. Bagian lamblang tapi hana yang lamblang yang hana ada tim tengah kita jak tapi ublang lamblang tapi, dan dituntut lazim oleh demikian dengan muttaqin yang dunon dari itiqa, dari takwa teruk kepada sa'adah daren, isyarah kepada sebab tasnif pakan oleh Imam Ghazali kekarang kitabnya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Letak nak itu biat wal aqibatul lil muttaqin kalimang itu bianan sampai kepada penyebab musannif pakan kekarang untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh kerana demikian, sepatutnya bagi tiap orang yang berakal yang pula akilin bukan anagat terang Aryab ya, nak nampai kamus Raibin Raibin ragu kan. Sepatutnya bagi titik orang berakal yang masih ragu-ragu bahawa bersungguh-sungguh pada menghasilkan permatanya takwa dan menyempurnakan segala faraid afrad daripada takwa. Jadi karena haluhtat itu biat bak kata-kata wal aqibatul lil muttaqin, menyagitanya ingin bagi yang berguna untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, harus bersungguh-sungguh dengan dapat hasil jawahir daripada takwa, yaitu takwa yang ibarat permata. Itu sebagaimana permata lawiknya pu giok kan, musnah-sunah hurung tapi bak giok
Tapi giok permata takwanya lah yang giok sungguh-sungguh itu yang sudah hasilkan. Dan takmil segala faraid, afrad yang belum cukup, afrad yang belum lengkap disempurnakan. Kemudian bahwa sungguh ataf ini jumlah wal akibatu lil muttaqin, yang jumlah mubtada dan khabar ke ataf di atas jumlah alhamdulillah. Si tengah ni barang yang hana disomlah oleh sah ataf jumlah wal akibatu lil muttaqin kepada jumlah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka mudah-mudahan ataf itu isyarah kepada al-mahmud alaih. Al-mahmud alaih adalah Allah. Arti makna alhamdulillahi rabbil alamin. Karena wal akibatu lil muttaqin, yang bi saadah abadiyah kepada orang muttaqin adalah Allah. Jadi kembalilah makna wal akibatu lil muttaqin itu puji kepada Allah po sekalian alam. Bahkan karena pujinya musannif akan akibah, artinya jannah lil muttaqin, yang kagelangsung mujuna benar saadah abadiyah, saadah sarmadiyah nyoka surga. Jadi bisa juga dikatakan wal akibatu lil muttaqin adalah surga itu bagi orang yang takwa. Famin atfil illah alal ma'lul, maka ataf jumlah wal akibatu lil muttaqin dari alhamdulillahi rabbil alamin termasuk ataf ilat dari ma'lul. Bahkan gupujo Allah sebagai pos sekalian alam, karena Allah kagebi surga kepada orang yang takwa. Wassalatu wassalamu, rahmat dan sejahtera. Dianya pakai wassalam. Wassalatu wassalamu na banduapua lebih utama menyalahi bagi barang dalam sebahagian naskah daripada gepadai dengan as-salah. Nah, ladum kitab nyocit wassalatu ala nabiyhi Muhammad hana wassalamu. Nah, wassalamu adalah paling ged. Bahkan karena demikian iktifa itu haram di sisi sebahagian ulama dan makruh di sisi Nawawi. Di pendapat hana wassalamu narumpah haram, tapi bak Nawawi makruh. Yang dalam bahasa Arab bukan ifrat salah daripada salam. Tak ucap salah mentang kepada Nabi hana salam. Nah haram na makruh. Maka musannif berpendapat banduapua lebih aula karena terhindar daripada dua pendapat haram ataupun makruh menyahana wassalam. Dan dianya gad dihtakalan daripada apa yang di dalam Al-Quran, yaitu kata Allah sallu alaihi wasallimu taslima, minta rahmat olehmu kepada Muhammad dan minta kesejahteraan olehmu akan sebagai sejahtera. Jadi dalam Al-Quran bareng antara salah dan salam. Maka dalam karangan pun, dalam ucapan salah dan salam sehari-hari pun harus bareng. Walaupun adalah yang muhtar, tarkul aula adalah yang terpilih giyu tinggai, yang aula dasar ada barang dalam kitab Jami'ir Rumus. Najid dan kitab lain yang pegah wassalatu mentang wa wassalamu ma'aradin Nawawi beserta getulak oleh Nawawi. Wali'anal ihtiyat ma'al ittifaq, dan karenanya ilat kepada aula yang lebih gad ihtiyat ma'al ittifaq, serta yang disepakati oleh para ulama. Ala nabiyhi Muhammad, ho salah dan salam di atas nabinya Allah, teh Nabi Allah Muhammad. Bermula ini itu ataf bayan. Muhammad ge ataf bayan kepada nabiyhi. Ala nabi Muhammad ataf bayan laisa lil idah, bukan untuk penjelas.
Karena ataf bayan termasuk salah satu faedah ataf bayan untuk idah. Hino ataf bayan Muhammad kepada Nabi kan idah bal lil madah, tetapi atafnya untuk puji-pujian. Karena sebahagian ataf bayan ada ianya, sebahagian ataf bayan itu bagi madah, seperti barang dalam kitab Al-Kasyaf. Wajhul madah, teh alasan dengan ataf Muhammad kepada Nabi jid ke puji-pujian dengan memandang makna wad'i yang asli ketika kasat makna yang alami. Makna wad'i yang asli Muhammadun kan isim maf'ul, tetapi makna yang dipuji, yang dipujikan. Makna alami syakhsun muayyan, jadi takalan kepada makna asli walaupun kerja ke wada' alami. Lagi kalimat nan urang menyata mulahadah kepada alamnya itu syakhsun muayyan. Anak terfaham tak apa nan syakhsun muayyan, ke putih, hitam, pijut, tumbun, panjang, enan sakan kameri yang bernama dengan namanya, tetapi ditinjau dari segi makna asli kalimatnya yang mungkin terpandang kepada yang lain. Lagi hino Muhammadun tertinjau kepada wada' asli atau lughawi yang dipujikan, berarti hinan tercapai atau tercakup kepada ataf bayan hino memfaedahkan madah. Wa huwa amrun ya'tabiruhul Arab, dianya mulahadah makna asli wate gekasat makna alami itu satu pekerjaan yang diiktibarkannya oleh orang Arab. Orang Arab wate gebuh-buh nan urang hana gada ditinjau kepada makna yang wada' asli. Gerling gede sehingga Nabi tanya wate gebuh nan li Abdul Muttalib di annahu satuhmadu uqbah, likatnya apa? Wasammihi idza wada'tihi li annahu satuhmadu uqbah, berikan nama bayi yang akan lahir itu dengan Muhammad karena insyaallah masa ke depan dia akan dipuji orang. Jadi Abdul Muttalib mekerling kenan, rupanya keenggaknya menteng orang Arab mekerling dan tanya pih karena orang Arab sajan tanya keturunan tanya Aceh yang Arab, Cina, Eropah, Hindia. Jadi naji mengkerling kenan sehingga orang-orang yubuh nanane guna makna-makna lembah menyamun nan dan kombinasi antara naniyah dengan mak kadang hai tamang dalam bahasa yang nama makna kakek hatu pubuh mana menyoladem itamang misal Musa naniyah nan mai nariyah muna dalam bahasa Arab kan muna cita kan majlis ulama Nanggro Aceh. Wa alihi ajma'in, dan al-nabi sekalian. Mudah-mudahan wajah takkid adakala karena syumul al kepada titik urang takiyin nakiyin takwa yang bersih hingga hari kiamat. Kepa wa alihi kan karuh mandum kepelong kata-kata ajma'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi kathir damdi keputa mahajma'in, supaya nak itamang al yang hana takwa. Na al nabi kadang yang hana takwa yang lawitnya nak itamang takiyin nakiyin ila yaumil qiyamah ala makila inda isti'malihi munfaridan. Dasar adihma yang dikatakan orang ketika istimalnya al hal kada munfarid, menyata pakai al munfarid yang takiyin nakiyin mandang mahan di tamu yang hana takiyin nakiyin yang hana takwa dan bersih. Pada kita mahajma ini tamang mandum. Yang satu alasan yang kedua wa imma lisumuli jami'il ashab, supaya masuk seluruh ashab dalam. Sebab
dalam kalangan al na yang sahabat, tapi dalam kalangan sahabat na yang kan al mengeta mong sahabat dalam al, maka perlu pedu ajmain raddan linahwi ahli al-i'tizal, untuk menolak pendapat Mu'tazilah dan Rafidhi pada taksis mereka itu akan ba'at menyediawaknya al hanaita mong ashab, al hanya al menteng hanaita mong ashab dalam. Jadi untuk menolak pendapat Mu'tazilah dan Rafidhi, takkid al dengan kata-kata ajma'in, antara lain supaya masuk yang kentakin dan nakin, dan mangat masuk seluruh ashab. Yang merupakan khutbah dari kitab Ayyuhal Walad. Selanjutnya Sabatar Risalah. Kenapa Imam Ghazali menulis ini risalah? Tahu olehmu bahwa sungguh seseorang daripada pelajar jamun, alumni apa? Talabah al-mutaqaddimin. Ya kan? Alumni Imam Ghazali. Al-zahir anna hadzal kalam ila akhirih min dzalika talib. Bermula yang zahir bahwa ini kalam hingga akhirnya daripada demikian alumni. Hatman li nafsihi, karena membesarkan bagi dirinya dengan jalan iltifat. Sebab yang kepegah tahu olehmu bahwa sungguh lun takallumnya hana sastra ya ta iltifat yang tak pegah getanya, tapi tak ibarat dengan ibarat yang sang-sangkan getanya yang nasastra. Jadi orang awal punya sastra cik ni. Ana gekun ana ya lam ana yang tabuh atau minal ghair, ataupun boleh jadi kalamnya kan daripada alumni Imam Ghazali benar. Dan kemungkinan bahawa ada ini kalam daripada hadrat Syekh, boleh jadi draw ke Imam Ghazali cerita sebab musabab gaknya gekarang kitab Ayyuhal Walad. Maka di atas ini beberapa kemungkinan, itu ada beberapa karinah daripada puji-pujian. Kemudian bermula yang dimaksudkan daripada menguraikan akan ini cerita itu melobakan mubtadiin dan memberitahu muntahin kadar ini risalah. Kepeyak pegah sebab musabab gaknyan karang kitabnya hari. Dak mdih kan kepegah yang pokok je nak bagah tok buat tujuan, baik lalu buat re tanya. Nah hikmah kepegah. Yang pertama menyurung pun bet. Nak yakin ke bet? Seolah-olah gaknyan taban dengan urang temannya. Punya orang yang kau pernah mufhum apa yang akan kepegah hukum mak kesadari bahawa kitab yang tulis oleh Imam Ghazali ada satu sisi kemuliaan. Dari segi kitabnya dapat menghasilkan ilmu awalin wal akhirin, atau kitabnya kan ada keurang mubtadi dan kan keurang muntahi. Awalin wal akhirin, ilmu urangnya di dalam kitabnya, dan merupakan natijah daripada kata-kata hikmah penghulu segala nabi dan rasul. Walaupun hana gesareh dengan ibarat hadis, isi daripada kitabnya merupakan kata-kata hikmah atau hadis daripada nabi, dan tidak terkaya daripadanya oleh muntahun al-kamalah fil ulumid zahirah. Han terkaya daripadanya asal kitabnya orang yang katruk tingkat tinggi yang sempurna pada ilmu yang zahir, ilmu tauhid, ilmu fikih, katah kek gede. Tapi payah buat kitabnya. Nyan perle kepegah sebab musabab gaknyan karang kitabnya. Betantan daya bang kaji baca tufah nak perle lebu kitabnya. Bal yaftakiru ilih al-mihrah fil ulum batinah. Bahkan kan keurang yang kasempurna, yang tinggi dalam ilmu zahir,
perlu kepada kitabnya orang yang mahir dalam ilmu batin. Agaknya ilmu tasawuf cukup ahli ke cukup mahir payah baca di kitabnya. Fadlan anil mubtadi, apalagi untuk orang yang baru belajar, yang masih sunyi daripada makrifah ilahiyah dan masih sunyi daripada rahasia kenabian. Saya nak dah tepur duk menggelantir agak duri lah. Ka lebih aula untuk mempelajari isi daripada kitab Imam Ghazali-nya. Lazama khidmat syekh, yang senantiasa ianya wahid mengkhidmah sang guru. Jadi alumni daripada Imam Ghazali yuh masa mantang di dayah enggaknya khidmat syekh al-zahir biasa bil ilmi wal amal. Nya khidmat ke rahilu kan dagumbu kan beri ya. Ge petimang gure, mana petimang gure kan aga urun timang-timangan mantau beut. Yang ditafsir ilmu dan amal. Gebeut dan diiringi dengan mengamalkan ilmu yang mana khidmat gure. Dan boleh jadi bahawa ada kata-kata khidmat itu dengan sekira-kira tun pula. Khidmat syekh katalah ya. Syekh yang gepelahkan khidmat. Ana jadi datanya. Syekh yang gepelah bermula zahir yang gekun syekh ini dari segi ilmu dan amal. Kepa gekun syekh ke Imam Ghazali. Atas syekh kan macam-macam nah ada. Agak laweknya tu. Tuanku muda perkasa. Ya. Pula kan? Tuan muda, tuanku muda. Nya syekh ke Imam Ghazali menurut lahirlah dari segi ilmu dan amal. Karena hidih dalam bajuri ini secara logat orang umur 40 tahun dan nak cik itulah syekh kepada orang yang mempunyai satu bidang mentang daripada ilmu walau je mantau ubud. Kemudian iringi dengan amal lah. Jadi musapat Pak Imam Ghazali ilmu dan amal, maka gekun keganyan syekh. Dan kemungkinan bahawa ada ianya kata-kata syekh ke Imam Ghazali itu dengan sekira-kira tahun pula. Mungkin bahawa tenyan Imam Ghazali ka berumur 40 tahun. Faqauluhu al-imam menyelaginya maksud daripada kata-kata syekh, posisi kata-kata al-imam faidu. Maka katanya Imam Ghazali al-imam lam itu sifat taudih, sifat bagi kata-kata syekh dan untuk menjelaskan ataupun untuk puji-pujian. Dan kata-kata syekh bagi amal dan imamah pada ilmu. Dia tak bagi rupanya syekh karena agaknya enggak amalkan ilmu bukan syekh. Imam karena agaknya memang dikewatan yang dalam bidang ilmu bukan imam. Li'annahu muqtadal ummah fil ulum nadhariyah atau amaliyah asliyah atau far'iyah aliyah atau qasdiyah akliyah wa syar'iyah. Imam Ghazali posisi agaknya panutan umat di bidang ilmu nadhari, ilmu yang payah-payah, ilmu muktasab, kenan tempat ikut, atau amaliyah, bidang ilmu yang untuk diamalkan yang merupakan asliyah, i'tiqad atau tauhid, atau far'iyah merupakan furu' fikih, aliyah yang merupakan alat bagi ilmu yang lain, atau qasdiyah tujuan pokok. Tujuan pokok kan tauhid, fikih, tasawuf, alajih, nahu, saraf dan sebagainya. Aklinya dan syar'inya. Ilmu itu ada yang secara akal, logika, karena Imam Ghazali termasuk filosof yang gara-garanya dituduh oleh sebahagian orang
kitab Imam Ghazali nyan berhak itu dan haram belajar. Kalau tumung barokah dan tidak hanang tumung barokah tumung kan. Nah, tipluh boh kesalahan kitab Ihya nyan yang dikemukakan lewatnya. Karena Imam Ghazali kan mengarah kepada filsafat sehingga yang ucapkannya membawa kepada kesesatan. Yang igop ke Imam Ghazali maka hitam tanya hai biar gogong ka hai bibut. Mai salah mi ada perkara Karim Al-Jaili. Ku tahu lah. Yang kitabnya kata buat dia apa betul. Padahal kitabnya Bila gina semua buat ke orang lain, baca pun tidak boleh kecuali orang yang kata dengan Karim Al-Jaili, dan tidak ada faedah kepada ukunya alam. Orang yang kata dengan Karim Al-Jaili dia baca tapi tidak ada faedah. Apa faedah ke baca agak yang katuk kenan? Karena lazatnya makrifah tidak boleh diajari. Hanya dah pubuknya. Lagi lazat kopi, kiban dah pubuk anak min. Tak perih raya, ijik ku roy, rasa je ku roy. Jadi muthapat nak kemandum baik yang akli secara logika alat bunuh menanti yang syar'i. Li'anna lahu yadun tauliyun. Karena baginya Imam Ghazali jaro panjang. Yang pun yang terbayangkan ruk dia bak katok jaro kan. Yang isyarah kepada tingginya ilmu. Lagi kita ni omyo panjang jaro leho je taraba. Buat tata harim dara baju Imam Ghazali pimunan rata thago ilmu ate geraba padumpu no nadariyah amaliyah ini tibit asliyah dan far'iyah alat pokok akli dan syar'i payang dah jaro ila ansara sahib madhab fil kul sehingga bahwa jadi ianya imam sahib madhab filkul. Orang punya madhab pada seluruhnya. Istimbak kerau. Tapi karena agaknya hana diakui, jangankan untuk mujtahid mutlak, mujtahid madhab pun khilaf. Imam Haramain yang kaitifak. Tapi rata sagona sehingga miana salah bab musta'mal, bab Imam Ghazali hana ia musta'mal. Dan dari segi dalil yang ganyan peroleh dan istimbak ganyan, tetapi karena ganyan muqallid harus ikut kepada Imam Syafi'i. Itu yang merumpak kadang dalam kitab fikih kuat min haisu dalil, yang artinya hasil pemikiran dan penelitian urumpo pendapatnya. Tapi karena ganyan muqallid dia kelaih. Lagi contoh kafal jid pedang Jumaat dengan 12 orang. Hasil pemikiran ganyan bahawa Rasulullah buat khutbah di Madinah kan itu bi urang waktu itu dia ya Al-Kalbi tinggal wablah yang hinan kepahami dah kan. Tapi oleh Syafi'i mungkin hendak kecok dalil hinan na dalil yang lain, maka pendapat kafalnya je lain. Menanci Imam Ghazali na pada masalah dalam kitab fikih yang berbeza dengan Imam Syafi'i. Tetapi jika kelaih kerana ganyan mantang pada posisi mukallid bukan mujtahid. Nyandub alim ganyan baiklah mujtahid mutlak, mujtahid mazhab pun masih khilaf. Mampai hidup engkau-engkau yang lain. Siap bulan lampu ni saat bapak yang nak perleh kaji bulan. Baiklah kepeng. Zainuddin yang galon rubanan orang awal menggawa-gawa ilai likut yang kana dua boh Syekh Al-Imam nyokan alam Zainuddin hiasan agama ya anad dinin nabawi yatazayyanu bi pakansah gelar kegatnyan kata-kata Zainuddin karena agama yang geba oleh Nabi terhias dengannya imam wa yatajamal dan menjadi cantik. Karena agama yang kebali Nabi punya sumber di ayat dan hadis, hana mendapat putra yang dalam ayat dan hadisnya yang secara mendetil. Tapi dengan adanya para ulama geple ada yang hana lem jelas daripada Al-Quran dan hadis, sehingga agamanya dapat terhias dengan ilmu yang dikembangkan oleh para ulama yang sumber di daripada ayat dan hadis. Yang tabantat lagi ayah katanya geblo aju ijah taboh kaya dah kan pu
Tahu na yang muka aja. Watai halum muka aja tahu kaya. Tahu gulung kan. Gua di rumah kilang hana ma dah jadi macam ena tari dah. Tanpa kat tengah ada ngadu nan cok sikin bang tak koh limut dulu gaya urung tuluk ena tari urung kalut na tari malah ngajar dak lah punya jamun je putih juga jaga pan nganyang gitu bro. Je mana? Hai. Ayat dan hadis yang kelagi ija alam kaya buno na mentang hana socop dengan na ulama gecop baca gamis, gecop baca jah, gecop baca macam-macam tasuk. Dari itu hana ayat surah Ali yang kelagian. Hanya kepikiran kipan dari agama dengan ilmu kata tadi. Tak contoh yang to buat pikiran sang cocok yang. Je nya. Lain minta juga ron. Termasuk beruh lampang, somagun tai rumah. Dia nak tari cuma boleh hidup dah dua tu. Tahu adik-adik ada wadun kan takli. Babi nempang beruh. Ana sodagun yang ke Al-Quran dan hadis. Gohlom diolah. Mambangkana urang cara magun kana masak kecam, kana soto, kana hangdu-hangdu dum lapan buah piring ke hina duri mencok pi. Yang kebut para ulama ahli fikir untuk merubah bahan baku menjadi apa? Lawan baku bahan jadi. Gerobah bahan baku menjadi bahan jadi. Barang jadi ya? Bahan baku. Barang jadi. Jadi cocok nyan menyodro na gelar Zainuddin mihana cocok na gantau aju. Suuddin Suuddin imma lita yidihi arkanahu terjalan terhias agama dengan imam adakala karena memperkuatnya imam akan sudut rukun fondasi dia tahu mana punya sudut tang tagaw untuk rukun fondasi agama dengan menegakkan hujah dan dalil masalah keterangan hujah na bagaknya sehingga agama menjadi kuat dan dafa' syubhan watena tru urang ba aliran yang hana betul hukum yang salah getulak dengan dalil sehingga bahawa hasillah keyakinan keba keterangan dan dalil oleh Imam Ghazali apabila na syubhat untuk menghasilkan keyakinan kepada orang lain yang hukum jih laginya ataupun gelar Zainuddin kepada imam karena keadaannya Imam Ghazali menampakkan kesempurnaan agama dengan sehabis-habis war'a dan istiqamah dan sehabis-habis takwa dan memelihara diri dari berkekalan. Jadi Zainuddin hiasan agama ke Imam Ghazali karena agaknya memang urang agama yang sempurna, war'a agaknya sempurna, istiqamah hana pelin-pelan, takwa agaknya truk ba ujung dan seluruh memelihara seluruh larangan dan melaksanakan seluruh perintah di atas berkekalan, hana melenceng. Oleh karena itu kata-kata Zainuddin cocok, memang ada beberapa segi ji. Katanya Imam Hujjatul Islam ala muqasati dzalik. Hujjatul Islam pun di atas perbandingan demikian dilikut. Pakiban Zainuddin buno cocok ba Imam Ghazali, Hujjatul Islam pun cocok karena di antara uraian dilikut buno adalah memperkokohkan fondasi Islam dengan menegakkan hujjah dan keterangan dan menolak syubhat dengan dalil sehingga menghasilkan keyakinan. Kayaknya buno. Jadi Hujjatul Islam pun sama dengan Zainuddin. Fa hadhihi alqabun urifa biha syekh, maka bermula ini beberapa alqab dikenal orang dengan alqab akan syekh. Jadi Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam didatangkan dengannya alqab tarwijan linasa'ihi, untuk pelagut bagi nasihatnya. Jadi komentar ya dengan lakab supaya orang siap-siap untuk menerima nasihat agaknya.
Dia bandar pegah yang akan pidato untuk malam ya. Pimpinan pesantren Pulan ya. Di dia baca man tu malam na dakwah urung muka obat. So dakwah urung muka obat ataupun tirafli ataupun Haji Umar. Yang urung baca hana geransang. Tapi yang bandar pegah nya yang akan dakwah untuk malam pimpinan pesantren Pulan di tempat Pulin nah gelar-gelar untuk umpa-umpa nya orang ingin walaupun hijab waju untuk kan terdorong untuk jak nya tarwid raja ya rujukan lagut kan untuk pelagut nasihat gemai laqab wa targhiban dan penggemar di atas permata kalimahnya di kalimahnya yang sebagai permata boh dumnan ka Syekh Imam Zainuddin Hujatul Islam kepunan lom nyo katrubanan bermula membawakan katanya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu untuk ziyadah idah mantap buno kai turi dia urang dan urang kai preh-preh haju mangga tamah lom Abu Muhammad Abu Hamid kunyah ke Abi Hamid nan ke Muhammad bin Muhammad urang jamun hana masalah nan saban dengan nan ya karena hantong gehoi nya yang gehoi kan Ghazali itanya yang gehoi ba urang je tacau kenan tacau Ghazali nang kampung nisbah kepada kampung yang letak Kijang okay? Itanya tacau yang kenan baik cocok le yang kenan anu Nawawi Ghazali baik kala nuram putra Muhammad aku Muhammad oh ayah Muhammad kakak mantap buh nak lain tu kan idurao nan Muhammad wa fi ba'dil kutub dalam sebahagian kitab bahwa nama neneknya pula Muhammad cik kagak leh lapih Muhammad bin Muhammad hana masalah dan sungguh didengar orang ya daripada sebahagian ulama bahawa nama Muhammad dari nenek-neneknya itu mencapai kepada 7 kagak nenek 7 Hanafiyah ke dia kurang bila ngaju Muhammad bin 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 Muhammad menyokong nenek ke hana bapak ke dia tak kira bapak ke 8 antara 8 yang kurang lah Muhammad Imam Ghazali dan sabit dalam syarah Qasidah Burdah yang Qasidah Burdah yang kita nyoba baca waktu mendalai syarah je kali buat ino roje leh retak dah kali buat karena memang nasihat yang paling gainan dan urang dakwah menyagu pakai nyan ke matan dakwah kayaknya enggak tahan lagu pina nanti nasihat pina bagi Syekh Zadah Muhsi Al-Baidawi dari Al-Ghazali annahu qal bahawa sungguhnya Syekh berkata ya ulun dengar ulun buhnan anak-anak lun akan Muhammad hingga masa kamu ini Imam Ghazali pi hotenani Muhammad lun alih padumpa ho mana apa Maksud kamu sapat Ba'drau 8 atau sekurang Muhammad uyup pi keputusan cik Muhammad Mampakan terpilih nama Muhammad bermula demikian gepenan Muhammad sabi-sabi dari keturunan Imam Ghazali wasu Allah Ta'ala nekeun bak Nabi SAW melalui Jibril bahawa sungulun han ulun azib urang yang dibuhnan dengan nama kata dengan api neraka. Berarti hana payah semayang, hana payah apa pi. Ni hana payah pegahli. Maksudnya yang rukun Islamnya harus dikerjakan. Cuma kadang-kadang dosa-dosa nanti ya hana mentangku anak Adam gara-gara nama Muhammad itu bisa terhapus. Dan bak sebuah riwayat malayalun kun Allah bahawa ulun azib dengan neraka orang yang dibuhnan dengan nama kata. Dan karena ini pusaka mempusakai di antara tokoh agama memberi nama anak mereka itu Muhammad satu sesudah satu
seperti dalam kitab Mawahib Laduniyah, nyampe perut para ulama raya ulama millah, punya ulama negara kan, dipilih nan pemimpin negara kan, punya ulama millah, dicok nama Muhammad butunan ba'da butunin, satu sesudah satu, metren aja dari anak ke cucu ke cat. Dan dalamnya kitab pula daripada hadis Anas radhiyallahu an, ditutup dua roh hamba di hadapan Allah Ta'ala, didirikan dua orang hamba di hadapan Allah Ta'ala, maka diperintahkan dengan keduanya ke surga. Dina urang gi pertama dalam surga oleh Allah Ta'ala. Tangkan urangnya fikir-fikir pajan rela neraka tengah gedangan. Tahu-tahu kau tamang dalam surga. Maka berkata keduanya, Rabbana bimas ta'ahlalna bimas ta'ahlalna jannah. Dengan apa kami menjadi ahli surga padahal kami tidak beramal akan satu amalan pun. Pasal kamu pertama dalam surga, kamu nama amai. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, masuk olehmu bandua akan surga, karena lun kalum wajib ada drolun bahawa han ulum pertama neraka siman yang namanya Ahmad dan Muhammad. Ya mati jawab benar lah, parah benar. Walam na'mal amalan. Ya maksud je kerana semaya. Hana le amal lagi le amalan-amalan orang lain, para nabi, para aulia, para syuhada, para salihin yang layak masuk surga. Ya he dengan tabah nak duli ya. Walam na'mal amalan tepuana. Mana ada semayang le urang yang nama Muhammad. Wa fihi aidan, dalamnya kitab pula dari Ali radhiyallahu an, tidak daripada satu hidangan yang hadir di atasnya hidangan siman yang namanya Ahmad dan Muhammad, melainkan nipu suci la Allah akan demikian hidangan pada tiap-tiap satu hari 2 kali. Ya. Pada Pajuh Khauri apa? Pada Pajuh Khauri pahmita urang yang nanan Muhammad. Tapi baik yang hana semayang Muhammad je, Ahmad je. Nyan makanan yang ditakdis oleh Allah, nya teka ditakdis kiban ujung je hana tu yang fi kulli yaumin maratin. Majlis yang tempat berdua hidangannya akan ditakdis oleh Allah. Diuro 2 kali. Sabit dalam kitab Durratul Muti'ah dari Nabi alaihi salam, tidak daripada seorang anak man wulida lahu maulud, bermula seseorang yang dilahirkan baginya akan seorang anak, fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bi kana huwa wa mauluduhu fil jannah, maka memberi nama ia akannya anak akan Muhammad karena cinta bagi lun dan karena mengambil berkat dengan lun adalah dia dan anaknya dalam surga. Yang bunuh urang yang mentang lebih nya dino kana lebih ke ayah, tapi hubban wa tabarrukan bunuh karena cinta kepada Nabi dan untuk mengambil berkat dengan Nabi. Dalamnya kitab pula dari Nabi alaihissalam, barang siapa yang dilahirkan baginya 3 daripada anak yang tidak memberi nama ia seorang pun mereka itu akan Muhammad, maka sungguh menjauhi dia akan daku. Kalau hebah anak kamu tabah itu pubuh nama Muhammad. Yang kepegah Nabi yang kami pijak uhro ngelung. Dan dalamnya hadis pula disunatkan wujud orang yang namanya Muhammad pada musyawarah tiap-tiap seseorang untuk kebaikan pada demikian pekerjaan. Jadi anggota DPR harusnya yang namanya Muhammad. Menanti musyawarah ditanya benar yang Muhammad menyota hana payah ya tetap Muhammad le tiro kena supaya hasil musyawarahnya memperoleh yang kebaikan. Tetapi dalam hadis Anas
Nya nak ancaman BO. Bunuh kan mangat mandu. Namai olehmu akan anak-anak kamu dengan nama Muhammad. Maka apabila telah kamu beri nama mereka itu Muhammad, fabirruhum. Berbuat baiklah kamu akan mereka itu, muliakan olehmu akan mereka itu, dan jangan engkau kromp bagi mereka itu akan muka. Payah tak kira lebih ke anak yang tak nama Muhammad. Payah tak pupuk kebaikan, payah tak pemulia. Karena lun akan lun syufa'at bagi titik orang yang namanya Ahmad dan Muhammad, dan ulun syufa'at bagi umat lun mamandum. Di Nabi ke syufa'at kepada anak yang nama Ahmad atau Muhammad. Menyai tanya oyah, tak gelung-gelung anak yang tak tepat-tepat tu, kah nak saban dengan Nabi. Dan bermula tabah rumah. Apabila dalam rumahnya siman yang namanya Muhammad, ittasa'a bi ahli, luah dengan ahli, yang tang kinayah kepada mudah rezeki. Kengken rumah ise juga roy dari ubud je keraya, dan banyak kebaikan di rumahnya, dan hadir akannya oleh malaikat, dan jauhlah oleh syaitan. Dan berkatalah malaikat, nah, pemulia olehmu akan nama Habib Allah, nama kekasih Allah. Nama kekasih Allah iaitu Muhammad, ka gebuh pak tidur urang geyu pemulia karenanya nama urang yang kekasih oleh Allah. Wastaghala bitahsil wa qiraatil ilmi alih. Yang kaji uhdah tinggal alumni mana sabi ganyan gekhidmat Imam Ghazali, Al-Imam Zainuddin Hujatul Islam Abi Muhammad Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wastaghala berbimbang ianya alumni bitahsil, belajar ilmu. Yang punya tidur terus tahu mana tahsil yang minta apa yang ini agaknya tinggal hidayah muka-muka gerau gitu kan. Tabang yang tanya maju muka kepiah, muka jaridak, muka gambar, gambar dah kan poster pun. Qiraatil ilmi alih, membaca ilmu daripada syekh pun. Makna qiraah alih gebut bak syekh. Karena jina dua pemakaian, karena kata-kata qiraah digunakan dengan ala qiraah alih. Maksudnya minas syekh. Enggaknya nyak pubut syekh. Gecok ilmu daripada syekh. Gemtang di ngalamnya qiraah. Al-zahir al-istighra, yang lahir ubina ilmu mandub. Qiraatul ilmi ubina ilmu, wa illa fala yulaim qawluhu hatta jama'a daqaiqal ulum. Menyahana le ilmu gebut bak syekh han cocok kata uka hatta jama'a daqaiqal ulum. Sehingga dari gebut-gebut daju alumni buno bak Imam Ghazali menghimpun ia akan yang halus-halus daripada ilmu. Artinya lataif dan gharaib. Halus dan yang gharib, yang susah ditemung oleh akal. Wastakmala fadailan nafsi, dan menuntut sempurna ianya alumni akan kelebihan jiwa dengan ilmu dan amal, dan mendidik akhlak, dan menghasilkan segala malakah-malakah yang terpuji. Jadi hasil daripada gebuk ganyan Mbak Imam Ghazali, seluruh yang halus-halus daripada ilmu kagak dimung. Olehnya fadail nafs, kelebihan jiwa. Mungkin jiwa ini ada maksud dengan hati, karena nafsu najib mana hati. Ikut puno yang pun tak terbaca puno adalah untuk nihayah ji, adalah pembersih hati. Kadruk yang gedemung dengan berkat ilmu, amal, dan membersihkan akhlak, dan menghasilkan beberapa malakah yang terpuji. Kagua gampang tapi dumnanka malim ke. Kemudian bahawa sungguhnya alumni buno gesemiki bahasa bahoro padahal dirinya gebut dumdih ka, tapi nak terbayang dalam pikiran ganyan wa khatara ala balih, dan terguris di atas hatinya, dan berkata ia
bahawa sungguh aku baca beberapa nok daripada ilmu, dan telah aku gunakan 2 buah rubuk daripada umurku di atas belajarnya ilmu dan himpunnya ilmu. 2 buah rubuk paduk 2 perput, ya kan? Wal'an, sekarang sepatutnya di atasku bahawa aku ketahui barang mana noknya ilmu yang dapat memberi manfaat akan aku esok hari dan menjinak-jinak akan daku dalam kuburku. Ilmu cukup leka. Yang di antara le ilmunya teh no ilmu yang na manfaat urang akhirat dan dia kengan dalam kubur. Dan mana ilmu yang tidak memberi manfaat ia akan daku sehingga aku tinggalkannya. Seperti barang yang bersabda Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ulun berlindung dengan ron daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang geduk fikir penuh ilmu yang kala teh yang manfaat, teh yang hana, yang manfaat tak pakai, yang hana manfaat tak tinggal. Karena beantanya Nabi sendiri dalam doa berlindung daripada ilmu yang hana manfaat. Pun pun Allahumma inni a'udzubika min yang laju le ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ilmin la yanfa, amalin la yurfa, nafsin la tasma, ainin la wa amalin la yurfa. Tengah kedua kepikir-pikirnya, fastamarat hadhil fikrah. Berkekalan ini pemikiran hang ada-ada, hang boleh-boleh. Hana upat cok keputusan. Dan dumnan malim hang cok keputusan. Karena ini kan barang yang paling halu. Sehingga menulis surat kepada hadrat Syekh Hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istiftaan, karena meminta fitwa mana ilmu yang kagaknya pelajari yang bermanfaat, mana yang tidak manfaat untuk ditinggalkan. Wasa'ala anhu masail. Kamu kematan aku. Betul itu kan? Alah po. Tak kenuyuk tu mah. Li'anna fikra sa'atin khairun min ibadati sana. Bahkan kesemiki, karena pikir 1 saat itu lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Nyo pikir dengkunya dengku. Karena pernah terjadi masa si Ibrahim masa gubernur. Nyan ho yang dia pidato ji dia kombinasi pikir dan zikir. Nya pikir lain. Pikir ke bancara, tak pegat utu, tak pegat jalan. Nya pikir dumna ilmu yang kana puno baganya. Ka istakmala. Mungkin kara santai dengan ilmu Ghazali ilmu ganyan. Tapi untuk gecok kesimpulan perlu kepada kecurahkan pikiran, tapi hanci merumpuk payah tanya mbak guru ilmu. Nyan temiki yang laginya yang nilai ji khairum min ibadati sana. Bedah kitanya dah semayang titun aju. Karena piu-piu dah semayang. Atau dah puasa ban titun. Atau dah meratib ban titun. Enggak temikir urang je. Karena pemikiran urangnya nyan manteng baik ilai pulain. Ilmu yang ka cukup le nyan teh yang paling manfaat dan teh yang tidak manfaat. Nyan nilai je. Bagi orang yang lagi nyan temikir. Maitanya baru dah meruno menyo dalam pelajaran dulu. Wate murakabah. Tak pusatkan pikiran hanya satu Allah. Wa khatara ala balih. Leh kesemikir terguris dalam hatinya. Ini hasil daripada pikirannya dan natijah pikiran. Bal huwal qalbu. Bal adalah hati. Wa qala, dan berkata ya dalam hatinya. Kembak urang. Karena qaulu saban lagi kalam seperti barang ada ianya dengan lisan, ada ia dengan hati pula. Kalam qaulu na yang dengan lidah, na dengan hati. Bahkan qaulul hakiki itu ma fil fuad. Tutur yang hakikat adalah isi hati. Innamal kalam la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu dalila. Tutur sebenarnya punya kelihati man lidah yang sebagai dalil atau lam hati.
Jadi urungnya kalau pegah apa tak tanya yang li, nya natru batin apa tanya yang li. Sebab lidah adalah dalil isi daripada hati. Yang hakikat qaulu adalah dalam hati. Ini qara'tu anwa'an kasirah. Lun kalun baca beberapa nuk yang le daripada segala ilmu, dan telah ulun pergunakan, ulun beri atau ulun putalaf 2 rubah umur lun. Hasiluh au quwwatuh, hasil daripada umur ataupun kekuatan ilmu di atas belajarnya. Artinya belajar nok-nok ilmu dan menghimpunnya secara faham dan idrak dan tabit. Jadi kan gebuat mengeluh macam ni, ge belajar dan ge jamak. Artinya ge pahami, ge semikir dan ge cok satu kesimpulan. Dan sekarang sepatutnya yajibu mana yang bagi. Wajib atilun bawa ulun ketahui barang mana nok ilmu yang memberi manfaat ia akalun esok pada hari kiamat, dan dipejina makna jimerakan ngelun dan ditulak liar lun dalam kubur lun baik tidur wujud kengan. Dan barang mana ilmu yang tidak memberi manfaat akal lun sehingga ulun tinggal akannya, karena daripada ilmu itu barang, karena sebahagian daripada ilmu-ilmu itu barang yang tidak memberi manfaat akan sahibnya, bahkan kadang-kadang memberi mudarat ia akan sahib. Seperti barang yang berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ulun sungguh ulun berlindungan roni ba ilmu yang tidak memberi manfaat, dan masuk dalam ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang diharamkan dan ilmu yang dilarangkan. Berkata pengarang dalam kitab Asbah wan Nadhair, bermula ilmu falasifah, ilmu yang mengutamakan logika, dan sya'wadah, songlap, tanjim, ilmu yang bergantung kepada bintang, ramalan itu, dan ilmu-ilmu tabiat itu haram. Nyan ilmu yang haram, nyan ilmu yang la yanfa'. Bermula asy'ar muwallidin, syair-syair untuk kelahiran Nabi punya. Muwallidin kan nama kelompok, kelompok ahli syair daripada Ghazli dan Batalah. Haba-haba yang hanaji kebut itu hukum ji makruh. Termasuk syair sedati, sin lahil lahu. Nikah nampu makruh. Mudah-mudahan hadis itu lebih umum bagi ketinggalan segala umum yang az-zadirah, yang gelarang tetapi ada memberi manfaat. Ilmu gelarang tapi kadang-kadang ada manfaat. Hadis kita mengkenan dalam kata-kata ilmin la yanfa', getam walaupun ada manfaat, jika tidak ada dengan tujuan yang terpuji dan tidak muqtarin untuk beramal dengan mujibnya beramal. Fastamartu, maka berkekalan lun, lidzalika talib fastamarat entah. Maka berkekalanlah bagi demikian alumni bunuh oleh ini pemikiran. Hana putuh-putuh waktu demikian. Tah ilmu yang karena gebuatnya yang bermanfaat, tah yang hana manfaat, hatta sehingga menulis ia imma dengan maktub. Kata bayan ada kala dengan maktub, dengan yang dituliskan. Hatta angkataba ghiyaban anhu, karena jauh daripadanya, ditulis karena jauh. Au bitariki ardi halin, ataupun dengan jalan kepedatang hal karena ta'addub baginya syekh. Jadi tulisnya boleh jadi tulis langsung karena agaknya jauh, ataupun sang-sang payah kirim surat kan kagak tulis kepada hadrat syekh. Mudah-mudahan hadrat ini muqhamun, untuk dibesarkan, kedatang dengannya pada contohnya untuk ta'zim ke hadrat syekh.
Karena mana asli huwal mawjud. Karena mana hadrat yang asli adalah al-mawjud. Syekh mawjud. Keputakan hadrat Syekh lam untuk ta'zim. Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kalau kepadai ianya musannif dengan maqablah, sungguh ada ia itu lebih ringkas. Hadrat Syekh macam kaji sebab kamu tahu kan? Ilikut kali nanan bunuh ilikut ini. Hana pulang li. Di sebenarnya mukhtasar lebih agak boleh tulis Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Lakinnahu qasada ziyadat ta'zim. Tetapi musannif berkasad ziyadah ta'zim lah. Sehingga sebut nama dan gelar. Dan isyarah kepada ilat hukum. Arti hukum ini kan hukum wajib sunat kitabah. Ilat kitabah karena untuk diantarkan kepada hadrat Syekh. Tak amal tapi ya. Istiftaan karena menuntut fitwa. Al-zahir huna idil fitwa al-hakiki inama huwa fil ijtihadiyat. Yang zahir hina istiftanya gecok daripada kata-kata talabal fitwa, menuntut ia akan fitwa. Karena yang ubibut fitwa itu hanya saya pada ijtihadiyat. Hukum yang perlu kepada ijtihadnya yang fitwa. Wa fikratuhu pada pemikiran Imam Ghazali yang alumni yang disebutkan kan daripada urusan ijtihadiyat untuk pilih ilmu yang kagebut, dah yang manfaat, dah yang mudarat, kan tanya hukum. Wasa'ala anhu dan getumanyang ianya talib alumni benar daripada Syekh akan beberapa masalah. Al-mutabadir min itlaqil masail ma yakunu fil far'iyat. Bermula yang terlintas dalam pikiran tanya daripada itlaq kata masail itu barangnya ada ia barang pada segala furu'-furu' fikhiyah. Punya masalah ke hukum fikih yang idrop oleh tanya orang cakap pu masalah fa majadun aidan, maka hina pun menjadi majad pula, kecuali bahawa dikatakan bahawa sungguh jawab demikian kan pada ini risalah, maka dianya itu ba'in. Jadi kata-kata masail kamajad lah man. Sebab yang tabadur masail hukum furu' bab fikah. Kecuali dijawab oleh Imam Ghazali pertanyaan yang ditanyakan kan sino, yang di sino kan masalah fikah yang ditanya kita jawab nanti. Jadi kapayah pegat majad. Wahwa ba'idun tak terkedi bak kitab lain jawab ba'id kita manyang hino jawab ke dia kan ka ba'id menang kajet tak pegat majad aju. Wal tamasa ay talaba minhu nasihatan, dan meminta ianya alumni buno daripada Syekh akan nasihat dan doa untuk dibaca tanya pada wate-wate berdoa dan wate-wate gaknya menuntut. Jadi dua pu lagi nasihat dan doa. Kepu untuk dibaca doa wate berdoa nanti dibaca nasihat wate gaknya belajar. Qala komentar lam wa in kana musannafati Syekh Imam kal Ihya wa ghairih adh-dhahir minal ghair ma yastamilu jinsa masailih. Walaupun nalah karangan Syekh Al-Imam seperti Ihya dan lainnya khabar tastamilu ala jawabi masaili. Walaupun kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali termasuk Ihya dan kitab-kitab lain pertanyaan lon dalam kitabnya. Ini kan guru alam yang Ihya kan panjang lebar, yang bumubuliyat gelaken nasihat yang bumubuliyat. Walaupun ada yang lon lakennya najid dalam kitab-kitab Imam Ghazali yang lain. Al-zahir minal ghair wa ghairihi, daripada yang kan barang yang melengkapi jenis masalah alumni, barang yang melengkapi jenis masailnya Ihya. Al-zahir minal ghair bermula yang zahir daripada yang kan Ihya kan kitab fikih, kan kitab-kitab yang hana pemasalahnya dalam barang yang melengkapi jenis masail Ihya dan kan Ihya. Yang kan Ihya kitab-kitab yang melengkapi jenis masalah yang ditanya oleh alumni pun lagi tasawuf, tafsir, hadis, fiqh, bukan mutlak ghair
lagi usul kita usulnya hana masail yang gedanya lang kitabnya nya naru Arabiah, kitab bahasa lughat ataupun kaedah Arabiah termasuk nahwu, saraf, balil akliyah. Tetapi bahkan akliyah masuk li ghardin mahmudin, yang untuk tujuan yang terpuji, logika. Nanti dipakai menyoba tujuan yang kata hafutil hukama, seperti yang remeh daripada hukama. Nah, bak hukama kata-kata yang remeh secara logika nyan hana maksud. Tawi olehmu sesungguhnya pekerjaan handihan datih kamu bahwa kamu sebut sebuah faedah yang ajib dan cerita yang singkat fi haqqil ihya, tentang kitab Ihya yang nampak dengannya oleh mulia Syekh dan sya'an Syekh yang tinggi. Dan ada ianya cerita itu berputar untuk lagunya risalah. Dan dianya cerita itu barang yang dinakalkan daripada kitab Tasbih Arkan karangan Sayuti, dari Taqiyuddin, daripada Syekh Abdul Wahab Yafi'i dari ayahnya, dari Abi Abbas Mursi, dari Abi Hasan bin Purakanyan Har Zahmi, bahawa sungguhnya ketika melihat ia akan kitab Ihya, mendapat ia dalamnya akan bid'ah yang mukhalafah bagi sunnah. Maka menghimpun ia kitab-kitab Ihya ubina langgampung dengan permintaan raja dan pembantunya raja, dan merencana ia akan membakarnya Ihya dengan musyawarah fuqaha. Jadi ulama zaman bakalan kitab Ihya sepintas lalu menan letak mukhalafah dengan sunnah, gelapur bak raja, perintah raja, pesapat tut raja ke mana ni? Penena ke doa raja. Kai pegah li ulama hana betul, sahau tet tu. Fara'a Abu Hasan fil manam, gelumpo tu li Abu Hasan lam tengun akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan besertanya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dan Ghazali gedang badaroganya kitab Ihya. Jadi pada dua orang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, gedu orangnya ulai Ghazali gedang gemak kitab Ihya. Dan berkata ianya Ghazali, diperhatikan oleh Hidron wahai Rasulullah, tolong usaha kitab lungnya, maka jikana dalamnya bid'ah yang mukhalafah bagi sunnah Hidron lagi yang didakwa oleh orang, idakwa oleh tianonya, oh na tianonya, so tianonya, raja, yang perintah tu ke raja. Ya? Abu Hasan urung melumpau. Abi Abi ngabu lain, Abu melumpau. Abi yang pegahna dalam kitab Ihya bid'ah yang mukhalafah. Tubtu ilallah, menyona lagi pegah leti Abi Hasan atau kitabnya bid'ah mukhalafah bagi sunnah, lun taubat kepada Allah. Dan jikana kitab Ihya-nya bagus, yang kehasil begilun daripada keberkatan drone, lung karang ge tapi keberkatan drone gecilai ke dibak Nabi bacun. Maka nepi insaf lun daripada khasam lun, nepi sadar jihtiatnya, beja pegah-pegah kitab lung bid'ah. Gecok le Nabi gekalan tion Pusion on nak pusion on habis gelap Nabi. Kemudian berkata Nabi, demi Allah bahawa ini sungguh syekh yang bagus. Kemudian gejuk li Nabi Ihya ba Abu Bakar gekala lagi Nabi kalan tion dan gekal lagi Nabi kun inna hadza la syai'un hasan. Kemudian Umar lagi nyancit. Maka keperintah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yusuf bajai Abi Hasan daripada pakaian, dan geyupoh li Nabi akan Nabi Hasan had dal muftari, had urang pegah haba bohong.
berarti kanhan kan, takzir kan. Maka gepesuat bajai oleh mereka itu akan Nabi Hasan dan gesepot oleh mereka itu akannya Nabi Hasan. Maka jaga ianya astaikidu, jaga alun kun Abu Hasan yang melempau benar kan. Pastai kata min Abu Ngabi sabar benar an ka apa lalam. Nyo ra'a sabar. Jadi orang yang pegah bid'ah yang melumpau. Kak betul ya? Bunuh abi an ikut. Ino abu ra'a ikut. Tantang lain orang. Karena ame lain. Orang sabar. Jadi yang pegah kitab Ihya Letat atau di bid'ah ge melumpau merumpak dengan Nabi Abu Bakar dan Umar dan Imam tadi. Kalau ke tempat menjaga hati haurka, maka jagalah Abu Hasan daripada dengutnya dan memberitahu ia akan kawan-kawannya dengan barang yang terjadi baginya. Jadi kejap aja apakah baik jadi terli tang ya lu aku melumpau kelam melumpau Nabi Abu Bakar dan Umar. Ipagah dia tadi kitab ji betul gelap Nabi memang betul. Kalau tempat aku buat. Baik jadi related. Dan senantiasalah pedih po kadar sebulan rupanya lumput kan. Anak pulih-pulih. Kemudian kalau nanti waktu kalau kena support akan ihya maka memperdapat ia akan ihya cocok bagi sunnah khilaf kalanya yang pertama. Jadi yang pas Wahabi tak poh dia ya. Nyo kana lom baru siat lom dia ujinip kana urang lapur. Na urang jak pegah ame hanjek cok jaket. Man ilok biasa aja punya masalah hukum roh berat musuh. Hai punya kepegah ame hanjek cok jaket. Ni yucu surat Taubat ayat 60 wal amilina alai innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina bi'likunyan wal mu'allafati qulubuhum majugde wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binisa. Salah baca mungkin na ibarat amil tidak boleh lagi mengambil zakat yang kan hak amil. Ya kan? Gaknyan ke kerja ke amil jaga hanya cak oleh hak fakir, hanya cak oleh belum hutang. Sebab di antara padumboh hak zakatnya yang cak dua boh adalah belum hutang dengan fakir. Tapi lagi cak belum hutang gepelung aju atau gemai urang hutang aju kunan. Gelake belum hutang gejo aju ke urang hutang, ke urang pe hutang. Alian kembali lam ganyan ba fakir kecok tahu tu nyan sabar surahnya nah. Jadi ameh hanjir. Karena ladum urang jahil ge kerja ke ameh nyan kan jaga apa hangkoh kerja yang jaga lain yang kun ganyan. Makanya kesimpulan baca kitab hanjir tiroro lom. Kenal lom pegah tapi yang karaseh tu yang semua ber di dayah go bila betul-betul semua ber baik semua ber menggela tangnya yang salah di kecok jadi kesimpulan ame dia cok jaket padahal ame dia kecok hak ame dia kecok le jaket ada nama hak yang lain nasib kadang tulis entahlah nah orang meninggal family di Kampung Baru, Menasah Baru Kromani. Ningai ban Aceh. Allah. Tapi ada bolam guliban lah. Hau kata ya. Nyan berhati-hati tak baca kitab. Yang kecil lumping tapi menyana yang berbeda dengan yang kata berberokan baik lain kunguk aja. Kan? Baik kunguk aja nya kai kunguk tanah ikunguk ke kai tu boleh kau. Ya, pergi buat khutbah atau buat pidato. Baik kong aju di baba orang yang lebih bab tanya nyokiban lain anggota. Supaya orang lain bakalan sebuah kalimat. Bab kalimat yang kata hinan. Belum berat-berat jala menantang ibarat. Mana ci cit. Punya drona himmah nak cina lob nak datupat pat salah. Sebab orangnya hana pun ada yang lain ka betul kita lah. Sebab man la syekh lahu kan fa syaitan syekhu.
tengok whatever nak masalah nafala kan, nak ilmu nafala, nak geni etika nafala etika hadir majlis. Jadi kenang tepat mutalaah lam ni ka betul. Yang berarti ada yang lembagah benar, yang nak perle je nak cari nak kopi, tapi ia tu baik tapi tak mentarik kata haji pegah yang menarik kanan. Menarik dun lah. Menarik ke urung bersalah ihya yang orangnya kebetulan kan merumpak lah. Jadi dari zaman kan walaqad mata yauma mata wa asara siyad zahirun ala jasmi, sungguh meninggal ianya Abu Hasan bauro mati kan, padahal bekasan sinut mentang nampak di atas tubuhnya. Ada itu mana orang meninggal kan mentang encit kenang sinut mahino hana kepegah pada ungga ketepat yang katalah takzir kan, punya takzir hanjit teruk si kurung-kurung had yang paling kurung had orang Jawa Arab 40. Wa aurada geme ini cerita pula oleh Ibnu Subki dalam kitab tabaqatnya Ibnu Subki. Tastamilu ala jawabi masaili, melengkapi ianya kitab Ihya dan lainnya kitab Ihya diarti menjawab pertanyaan lun min anna ayya ilmin yang fauni aula yang fauni, daripada bahawa sungguh barang mana ilmu yang memberi manfaat ia ilmu akalun ataupun tidak memberi manfaat ia ilmu akalun, ala wajhin nasri wa tafsil, di atas wajah muhammu dan tafsil, terurai secara panjang lebar. Jadi dalam kitab Ihya jawaban tentang pertanyaan lun kepercijatan yang law yang meu tengok kata kira ulau-ulau kan putan yang law dalam kitab akan kalop dia undang ka uraju, lakin maksudi ayakuna lubban wa mustasfa sahlal akhdhi wal mutalaah, tetapi tujuan lun bahawa ada ianya yang lun tanyangnya jauh untuk merupakan intisari dan yang bersih lagi yang mudah ambil dan mutalaah. Singkat padat, kerana bahasa Ino itu kan singkat tapi padat. Menyelam Ihya kadang panjang lebar uraian ji. Kitab itu baithan nyo bujit dah meme dah culok langkih. Pui ke naro. Saku bau jom. Buku saku je, pupu dua buku saku, buku meme langkih. Papat tadu, dalap le. Mamnya Ihya tame kai keurung tu kan. Puka hau nak sumber dah. Ayat tu basih hajati. Maksud lun bahawa getulih leseh akan hajat lun pada beberapa kertas yang ada ianya warakat serta lun selama udip lun. Meme saja wa amalu bima fiha, dan ulun beramal dengan barang dalamnya warakat muddata umri selama umur lun insyaallah taala jika dikehendak oleh Allah taala. Fatakuna zubdata lataifil hikmatin nabawiyah, maka ada ianya warakat itu merupakan zubdah, sesuatu yang elok lagi yang halus daripada hikmah-hikmah nabawiyah. Jadi yang ditulis oleh Maudali kenan tentang sumbernya daripada kata-kata hikmah daripada Nabi. Fakata basyih hadhihi risalah fi jawabihi, maka menulis oleh Imam Ghazali akan ini risalah pada jawabnya permintaan alumni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli